Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau sedikit cerita tentang bisnis di Jepang. Jadi ini pengalaman pribadi aku sama istriku yang sebenarnya lebih dominan ke istriku karena sebenarnya aku kerja sebagai perawat dan istriku saat ini lagi menggeluti bisnis di Jepang. Jadi ini aku bakalan cerita, jadi biar nggak lupa apa yang mau aku ceritain, aku udah catat di laptop ini. Jadi aku sambil baca sambil lihat di laptop juga ya. Jadi ini ceritanya adalah tentang istriku yang sejak tahun 2020 yang lalu itu memulai bisnis di Jepang untuk jualan online lewat Facebook sama di Instagram untuk di Jepangnya. Dan awalnya ini jualan produk herbal sama suplemen dari Indonesia dan dikirim ke Jepang untuk dijual ke orang-orang Indonesia yang ada di Jepang gitu ya. Tapi setelah beberapa bulan itu berhenti karena pengiriman dari Indonesia ke Jepang itu mahal dan sering kena bea cukai dan harus karantina dan segala macam karena barangnya ini kebetulan barangnya adalah suplemen dan juga barang produk-produk herbal gitu kan. Bisa jadi mungkin mereka lebih akan menyelidiki apakah ini termasuk obat-obatan gitu. Jadi mereka lebih lebih teliti untuk melihat barang produk kami yang import dari Indonesia ke Jepang gitu. Jadi dengan seperti itu kami akhirnya putus asa, jadi akhirnya kita selesaiin untuk yang produk herbal sama suplemennya, udah nggak lanjut, dan akhirnya pindah ke jualan sembako dan snack dari Indonesia. Jadi sempat terlalu berani juga dan import barang-barang sembako itu dari Indonesia hingga sampai hampir 1 ton langsung gitu ya. Dan malah kena karantina dan bea cukai lagi. Udah modal barangnya itu lebih dari 100 juta rupiah dan harus nambah lagi karena ada biaya karantina juga dan bea cukainya juga. Jadi biayanya itu pun juga nggak sedikit gitu ya. Cukup mahal itu sampai puluhan juta gitu. Dan ada beberapa barang yang dilarang masuk ke Jepang dan mau nggak mau harus dimusnahkan dan itu pun juga harus memakan biaya lagi dan karena banyak gitu ya yang harus dimusnahin itu banyak, jadi lumayan sampai berapa mang gitu akhirnya totalnya sekitar puluhan juta dan kita harus bayar itu dan masih harus tambah lagi itu yang bisa masuk itu tapi harus karantina segala macam dicek lagi itu sampai memakan hampir 1 bulan lah waktunya. Stres banget di awal dan kita harus bangkit karena apa? Karena barangnya itu udah terlanjur nyampe dan udah nyampe di rumah kita di Jepang itu kan. Bukan di rumah ini sih, cuman rumah yang sebelumnya. Dan itu banyak banget. Ada beberapa yang laku, tapi ada lebih banyak yang nggak laku. Bahkan yang udah mau kedaluarsa itu nggak laku-laku sampai kita akhirnya inisiatif untuk bagi-bagi ke teman dekat. Terus kalau ada yang beli itu kami masukin barang-barang yang nggak laku gitu. Jadi kita masukin untuk mereka dapat bonus gitu. Jadi kita kasih bonusan biar stok barang kita itu berkurang. Tapi akhirnya banyak banget yang harus dibuang sia-sia karena nggak laku. Jadi di tengah-tengah kondisi seperti itu sebenarnya kami juga harus tetap jualan karena harus kembalikan modal kami. Jadi ya sedikit demi sedikit kita tetap berusaha untuk menjual barangnya dan kita mau jadi jualan kita itu berkah. Jadi kami itu mengurus perizinan usaha kami ke kantor pemerintah Jepang di pemerintah kota, namanya di Shiakuso atau Kuyakuso yang sering kalian dengar ya. Dan kami diarahkan untuk ke Hokengjo. Di Hokengjo ini kita akan waktu itu kita mendaftarkan nama usaha kami dan membuat deskripsi apa yang kita jual, terus gimana proses pengirimannya, penjualannya seperti apa gitu. Terus kita tulis di situ pakai bahasa Jepang. Kebetulan waktu itu yang di rumah sebelumnya kami harus tulis tangan waktu itu. Jadi kita mengisi surat-suratnya yang dibutuhkan. Mereka juga bakalan survei ke rumah dan kebetulan waktu itu datang langsung mereka
mensurvei langsung ke rumah kami dan mereka lihat apa aja barang-barang yang kami jual sebenarnya gitu, dan rumah kami layak atau enggak gitu ya untuk menyimpan barang-barang dagangan kami gitu. Dan ketika pendaftaran kami juga diminta untuk menggambar denah rumah kami gitu, dan dengan detail di mana dapur, di mana toilet, terus ada tempat cuci tangannya atau enggak, kayak gitu-gitu mereka lebih teliti. Terus ketika survei, langsung ada 2 karyawan kantor Hokengjo waktu itu yang datang ke rumah kami, dan mereka fokus ke masalah penyimpanan makanan. Seperti makanan kayak keju itu kita punya apa namanya, import keju dari Indonesia. Mereka tanya, ini keju kan? Ini harusnya dimasukin ke kulkas bukan? Kayak gitu-gitu. Mereka lebih teliti ke tentang penyimpanan. Jangan sampai barang yang kita jual itu barang yang nggak layak makan gitu ya. Nah, kayak gitu. Dan yang awalnya jualan sembako, tapi karena lebih laris ke snack-snack Indonesianya, jadi ada basreng, ada cireng, kayak gitu-gitu. Banyak kayak apa namanya, jajan-jajan Indonesia waktu itu memang lagi ngebum gitu ya. Lagi banyak apa namanya peminatnya gitu. Tapi karena kebanyakan yang terjual itu snack, jadi kita lebih sering jualan snack akhirnya. Dan tapi lagi-lagi kandas karena harga kirim barang yang mahal dari Indonesia ke Jepang itu makin hari makin mahal gitu. Terus mulai muncul juga kompetitor-kompetitor yang ikut jualan juga produk yang sama. Terus mereka bahkan jualan di Jepang dengan harga yang lebih murah. Jadi kita apa namanya saingannya dengan turunin harga gitu, dan akhirnya istri memutuskan untuk berhenti nerusin dagangannya di sembako sama di snack-snack Indonesia ini karena memang persaingannya berat juga. Nah, di percobaan selanjutnya ini istri mulai belajar bikin buket bunga waktu itu. Kebetulan juga udah pindah ke rumah sini, dan istri juga apa namanya udah nggak kerja lagi di Kaiko. Jadi sebenarnya istri juga dulu pernah kerja di Kaiko, jadi sebagai perawat lansia, tapi sekarang udah nggak kerja. Jadi dia lebih fokus ke bisnis yang sekarang. Di percobaan yang selanjutnya ini, yang ketiga ini, belajar bikin buket dari artificial flower sama bunga plastik gitu ya. Dan ketika ditawarkan ke sosial media, ternyata responsnya baik banget. Terus mereka ada yang pesen. Terus selain bikin buket, juga ada istriku tuh mengembangkan keterampilannya juga untuk buat balon buket, ada money cake juga ada. Terus tapi di sini juga lagi-lagi kami ingin usaha kami itu halal gitu ya, yang membawa berkah gitu. Jadi kami berusaha untuk mendaftarkan dan mengurus perizinan usaha kami supaya usaha kami itu dalam tanda kutip halal gitu. Jadi ini sudah masuk ke pembahasan pokok untuk kali ini. Aku mau bahas tentang perizinan untuk bikin bisnis di Jepang. Maksudnya untuk teman-teman yang mungkin pengen jualan nih, tapi gimana sih caranya kayak gitu, kalian bisa dengerin sampai habis kali ini penjelasannya, karena aku yakin bermanfaat banget buat kalian semuanya. Jadi ini pembahasan pokoknya. Untuk kalian yang ingin buka usaha apapun itu yang di Jepang, itu kalian harus izin dulu ke imigrasi. Kalau kalian masih belum punya izin permanen atau permanent residence gitu ya. Jadi istriku waktu itu juga sejak jualan sembako itu juga udah minta izin untuk dapat kerja seminggu 28 jam. Dan di lain itu juga untuk usaha bikin buket ini, istriku mengajukan izin ke imigrasi lagi untuk Shikakugai Katsudo namanya. Ingat, Shikakugai Katsudo. Nanti aku kasih tahu apa namanya kanjinya dan cara bacanya ya. Ini artinya izin untuk melakukan kegiatan di luar kualifikasi. Intinya istriku tuh memiliki visa Kazoku Taizai, tapi dengan izin dari imigrasi, istriku tuh diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di luar kualifikasi Kazoku Taizai-nya gitu. Dan waktu untuk menyerahkan berkas permohonan Shinsei Shikakugai Katsudo itu, kami melampirkan deskripsi usaha kami yang istriku kerjakan ya, maksudnya dari mulai apa yang diproduksi, terus gimana cara jualnya, terus kira-kira per bulan pendapatannya seberapa, semua ditulis rinci dalam bahasa Jepang. Dan kebetulan waktu itu aku yang bikin dan aku ketik di kertas A4, dan puji Tuhan setelah 1 bulan menunggu, akhirnya
visanya jadi, dan di paspor juga udah dicap kegiatan apa yang dilakukan istriku, yaitu membuat buket dan menjual kerajinan tangan. Jadi udah di paspor tuh udah ada keterangannya gitu. Jadi kita udah punya izinnya. Setelah izin dari imigrasi itu sudah selesai, setelah izin visanya selesai ya maksudnya, kami mendaftarkan usaha kami ke kantor pajak, di mana sekali kita laporkan usaha kita ke kantor pajak, maka secara otomatis kantor kota juga dapat data kita. Jadi sekali ke kantor pajak, data kita itu dibawa juga ke kantor kota, ke Siakuso. Kantor pajak itu Zemuso ya namanya. Kalian bisa, kalau misalkan udah selesai nih ngurus perizinan ke imigrasi, bawa usaha kalian, kalian daftarkan ke Zemuso, ke kantor pajak. Nah, di sini kami melaporkan yang namanya Kaikyo Todoke. Kaikyo Todoke atau berkas pembukaan usaha. Dan di situ kami diminta mencantumkan nama usahanya apa, dan waktu itu istri sudah menentukan namanya ya, jadi Ratu Badis Gift Store gitu. Jadi di tagihan pajak juga namanya Ratu Badis Gift Store, terus di surat menyurat juga semuanya Ratu Badis Gift Store. Dan dari situ nanti setiap tahun kita ada kewajiban untuk lapor pajak. Jadi mau nggak mau harus bikin pembukuan usahanya. Ini tips untuk kalian yang mau buka usaha juga, yang di Jepang, yang halal, yang bener-bener sesuai dengan prosedur gitu ya. Kalian kalau mau untuk urusan hitung-hitungan pembukuan transaksinya seperti apa untuk transaksi hariannya, kalian itu sebaiknya beli Kaike Softo. Kaike Softo ini program aplikasi untuk pembukuan. Jadi kalau saranku sih yang berbasis online ya, karena kalau di Jepang itu sebenarnya ada Kaike Softo yang paling terkenal itu ada dua, yang kami pernah juga pakai, Yayoi sama Free namanya. Yayoi Kaike sama Free Kaike. Kami pernah coba dua-duanya. Saya yang sebenarnya jadi tantonya karena saya yang tahu bahasa Jepangnya. Jadi kebetulan udah pernah nyoba yang Yayoi sama Free, dan ternyata lebih enakan dan lebih cocok kalau untuk saya ini Free Kaike. Kalian bisa search di Google kalau misalkan kalian belum pernah tahu dan asing banget tentang dunia pembukuan, karena memang harus dipelajari mau nggak mau kalau untuk mulai usaha di Jepang. Dan puji Tuhan semuanya lancar, dan saat ini udah berjalan 2 tahun lebih, sejak tahun 2021, sekarang 2024. Dan di tahun 2024 ini, karena di rumah tempat kami yang sewa sekarang ini, ruangannya sempit, dan ruangan ini kebetulan sebenarnya, sebelumnya adalah ruangan istriku untuk kerja bikin pesanan untuk buket, pesanan mahar. Sekarang juga menerima pesanan mahar. Dan karena ruangan ini sempit, jadi barang-barang untuk produksi buket dan mahar itu tuh semakin hari semakin banyak. Jadi istri berinisiatif untuk menyewa satu apato lagi untuk dijadikan jimusho. Dan kami cari apato kosong yang paling deket sama rumah, dan ternyata kebetulan kami nemu apato yang deket banget dari sini. Jalan kaki paling 1-2 menitan di sebelah sini nyampe gitu ya. Akhirnya di bulan 4 tahun 2024 ini kami sewa apatonya untuk jimushonya Ratu Badis Gift Store. Jadi jika kalian ingin juga membuka usaha di Jepang, yang jelas kalian harus minta izin imigrasi untuk jualannya. Jika tanpa izin imigrasi kalian melakukan kegiatan berdagang di Jepang yang tidak sesuai dengan visa kalian, itu sebenarnya sangat berbahaya karena itu melanggar hukum. Bahkan sebenarnya banyak teman-teman orang Indonesia yang melakukan kegiatan berdagang di Jepang tapi tidak ada izinnya, dan bahkan juga tidak lapor pajak tahunan gitu ya. Memang sekarang sih nggak apa-apa, nggak kena apa-apa gitu ya, karena tidak diketahui oleh imigrasi atau dari pihak bank juga. Tapi kebanyakan sebenarnya setelah 5 tahun, 5 tahun berjalan, di saldo rekening bank kalian ini setiap transaksi perdagangan itu bakalan terdeteksi, dan ketika diaudit bakalan muncul tanda tanya, ini transaksi apa gitu kan. Terus jika kalian tidak ada izin dari imigrasi juga nggak lapor, kemudian dari pajak ke dinas pajak atau kantor pajak juga nggak lapor tentang penghasilan kalian, maka ini yang berbahaya. Jadi yang kalian hasilkan dari jualan online kalian itu, kalian bisa dianggap melanggar hukum, serta ini, selain melanggar hukum untuk perizinan
kegiatan kalian, kalian juga melanggar hukum atau lalai dalam melaporkan pajak penghasilan kalian dan mengakibatkan kalian harus didenda. Jadi ada denda yang namanya Musingkoku Kasangse sama Entaize. Bahkan kemungkinan bisa jadi tidak diperbolehkan memperpanjang visa kalian lagi dan tidak bisa tinggal lagi di Jepang gitu. Memang nggak banyak sih orang yang tahu tentang proses bagaimana cara memulai izin usaha di Jepang. Tapi karena kalian sebenarnya bisa memanfaatkan Google Search dan juga info di internet sebanyak-banyaknya dan tanya ke sana ke sini, tanya ke senpai, ke orang yang udah tahu, terus bahkan kami dulu juga pernah tanya ke kantor firma yang ngurus perpajakan gitu ya, untuk ngurus juga perizinan untuk usaha. Dan mereka, kami tanya, telepon ke sana, telepon ke sini, dan akhirnya ada beberapa yang malah kasih tahu dan menyarankan ke kami untuk mengurus sendiri karena mereka menganggap sebenarnya kamu tuh punya kemampuan bahasa Jepang yang cukup untuk memahami semua proses yang dan semua perizinan untuk pembukaan usaha sendiri gitu. Coba aja kalian coba sendiri. Nanti kalau misalkan kalian kesulitan dan butuh bantuan, kalian telepon lagi ke saya gitu katanya. Dan kebetulan semuanya puji Tuhan bisa kami sedikit demi sedikit kami belajar, kami cari-cari, istri juga bantu search juga. Itu aja yang benernya penting untuk kalian ketahui gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada yang tanyain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan itu aja yang mungkin aku mau sharing ke kalian untuk kali ini, di video kali ini. Yang misalkan tadi ada yang tanyain bisa ditulis di kolom komentar. Kalau misalkan mau yang private bisa kalian DM di Ratu Bades Gift Store, atau kalian bisa langsung follow Instagramku juga bisa, atau di Facebook juga bisa. Nanti DM aja ke SNS-nya aku yang punya, misalkan bisa DM aja ke semua platform SNS-ku. Terus jangan lupa juga untuk kalian yang mungkin pengen beli gifts atau yang mau nikah di Jepang, mau pakai mahar untuk pernikahan kalian di Jepang, kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya Ratu Bades Gift Store dan bisa pesan lewat DM. Jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube ini karena aku bakalan sering-sering sharing hal-hal yang bermanfaat untuk kalian yang tinggal di Jepang, bahkan untuk kalian yang masih belum tinggal di Jepang, yang masih bakalan pergi ke Jepang. Jangan lupa untuk subscribe juga. Thank you udah nonton videonya sampai habis dan sampai jumpa.